Karena ketika orang berada di dalam keheningan, akhirnya semua pertanyaan terjawab. Terjawab nggak? Bukan saya menjawab. Dan jawaban itu adalah jawaban yang nggak bisa diterima. Menyembah Allah itu apakah dalam hati saja? Lalu saya bertanya, tidakkah tubuh saya ini juga punya hak untuk menyembah Allah? Gitu. Bukan kewajiban saya. Tapi kalau hakikat, apalagi makrifat, nggak bisa niru. Ya, harus menjalani sendiri. Ya, menjalaninya sendiri, ngerasa sakit dewe kan. Lalu ada orang belajar tasawuf itu kok sering kali itu ya kalau meragukan syariat dan itu keluar secara otomatis itu ya saya kayak gitu dulu. Apa namanya? Tapi itu jangan hening itu. Ketika kamu berada di dalam keheningan, kamu akan memahami segala sesuatu. Ya, maka heninglah di dalam kesunyian, heninglah di dalam kegaduhan, maka kamu akan memahami hakikat segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi, kita berjumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Ya. Kali ini kita di sesi kerangka konsep Sufi Healing. Sebelum kita membahas lebih mendalam, ini ada info dari admin Tasawuf Indonesia. Untuk bulan Ramadan mendatang ada event gerakan 21 hari zikir nafas yang dapat dilakukan secara gratis. Yeah. Untuk info lebih lanjutnya nanti akan disampaikan di akhir sesi. Yeah. Langsung aja nih ya, Mbak. Kita kemarin baru sampai metode Sufi Healing. Ya, silakan dibuka halaman 13 ya yang sudah memegang buku kerangka konsep Sufi Healing ya. Di halaman 13 tentang metode Sufi Healing. Kemarin kita sudah bicara syariat, hakikat, makrifat. Saya mungkin tidak harus membaca kalimat per kalimat ya Kak ya. Ya, biar nanti teman-teman kalau ingin baca kalimat per kalimat bisa apa namanya membaca lebih detail di bukunya. Tapi begini, saya ingin memberikan analogi tentang syariat, hakikat, makrifat itu apa. Ya, saya kasih analoginya ya. Kami punya mangga. Kulitnya namanya syariat. Nah, kulitnya namanya apa? Syariat. Nah, jadi wadahnya, bungkusnya, lalu isinya setelah kami punya mangga sudah matang, syariatnya dikupas ya, lalu ketemu isinya mangga. Nah, isinya mangga itu namanya hakikat. Nah, kalau kami sudah makan lalu merasakan menikmati, rasa menikmatinya itu namanya makrifat. Nah, jadi syariat, hakikat, makrifat itu kalau dianalogikan kurang lebih seperti itu. Sehingga kita tidak bisa lalu gini Kak, karena banyak yang lalu merasa bahwa syariat itu tidak penting. Lalu ada dengan apa namanya ya mungkin itu juga perjalanan ya. Saya dulu juga pernah merasakan kayak gitu Kak soalnya. Saya dulu ya pernah mempertanyakan begini, buat apa sholat? Maksudnya buat apa sholat, sujud, rukuk itu loh? Buat apa puasa secara fisik? Bukankah yang lebih penting itu adalah hakikatnya? Yang lebih penting adalah isinya. Tapi rupanya begini ya, setelah saya pahami ya, setelah saya mengalami perjalanan, orang itu nggak mau tetap ada syariatnya karena masih ada tubuh. Mau tidak mau ada syariatnya ya, karena kan masih ada tubuh. Dan tentu kita ya secara logika biasa. Ini logika biasa, teman-teman pakai logika ini boleh ya. Tapi yang masih perjalanan, yang masih ragu ya saya nggak nyalain juga. Karena dulu saya ngerasain kayak gitu Kak. Makanya saya jarang nyalain kayak gitu ya. Jarang nyalain. Maksudnya saya tahu kegundahannya. Saya sudah mengalami. Ya, saya memahami kegundahannya ya. Jadi mau tidak mau ternyata begini. Misalnya saya ingin menyembah Allah itu. Nah, ini katakan begitu. Saya ingin menyembah Allah. Menyembah Allah itu apakah dalam hati saja? Lalu saya bertanya, tidakkah tubuh saya ini juga punya hak untuk menyembah Allah? Bukan kewajiban saya waktu itu loh Kak. Ya dimaknai kewajiban boleh juga kan. Kami boleh memaknai sholat sebagai kewajiban atau sebagai hak, boleh Kak. Jadi terserah kami kan. Kalau memahami sebagai kewajiban rasanya ya mangkel. Ada mangkelnya tapi terpaksa gitu loh Kak. Iya. Kayak besok bulan Ramadan. Kalau dimaknani puasa kewajiban itu apa? Ya ada rasa ada rasa beban. Ya beban karena memang kewajiban itu kan membebani.
Tapi kalau kita merasa, lalu saya waktu itu bertanya kepada diri saya sendiri. Saya kan sering merenung. Tidakkah tubuh saya ini punya hak untuk menyembah Allah? Ya, bukan punya kewajiban, enggak? Nah, waktu itu ya. Nah, silakan nanti ngikutin perjalanan saya, teman-teman mau mencoba merasakan itu boleh. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini bukan apa namanya, bukan aturan formal yang harus diikutin. Ini kan pengalaman perjalanan ya. Tidakkah dahi saya ini punya hak untuk menyembah Allah? Tidakkah kaki saya ini punya hak untuk menyembah Allah? Lalu pada akhirnya, orang itu menyembah Allah atau beribadah itu rupanya harus totalitas. Iya kan? Bukan hanya pikirannya yang menyembah dengan cara bertafakur kan? Kami bertafakur lalu lihat bintang-bintang di langit ya. Lalu lihat bulan sabit sampai bulan purnama, lalu lihat matahari dari terbit sampai tenggelamnya. Lalu lihat langit dari terang menuju gelapnya. Lalu pikirannya tunduk kan. Lalu ma khalaqta hadza batila. Kan ini Allah menciptakan, ini pasti ada yang menciptakan. Lalu pada akhirnya merasakan apa kan? Merasakan ketundukan pikirannya itu kan nggak jangkau. Pikirannya tunduk, jadi pikirannya beribadah ya. Lalu perasaannya biasanya sombong misalnya, bisa ada rasa jengkel, ada rasa marah, ada rasa ini, ada. Lalu pada akhirnya ketika seseorang misalnya mendapati suatu peristiwa luar biasa, lalu perasaannya bisa tunduk. Lalu akhirnya perasaannya bisa lebih rileks. Nah, tetapi ibadah tadi kan yang beribadah pikiran. Tadi kan yang beribadah perasaan. Bukankah tubuh juga punya hak ibadah? Nah, tubuh harus diajak ibadah. Nah, tetapi mungkin orang akan bertanya, ya sudah kita ngarang aja ibadahnya. Maksudnya caranya itu loh, Kak. Caranya, cara beribadah ya nyun sewu ya. Ini saya tidak menghakimi. Ini perjalanan waktu itu dulu. Ngapain saya disuruh rukuk harus seperti itu? Ngapain saya disuruh sujud harus seperti itu? Saya kepengen manalah yang paling saya nyaman gitu, sama tubuh saya sendiri. Nah, lama-lama ketika saya mikir seperti itu, saya akhirnya berpikir seperti ini. Lah ngapain saya kok ngarang-ngarang? Bukankah sudah ada? Jadi kalau tubuh itu sifatnya meniru memang. Nah, malah penak meniru sebenarnya. Jadi kalau syariat itu sanadnya harus jelas. Syariat lah ya. Ini bagi saya ya. Lagi bagi teman-teman yang masih gundah tentang itu ya silahkan. Itu kan perjalanan. Karena itu perjalanan ya saya nggak nyalain. Itu nggak nyalain. Tapi jangan sampai begini. Jangan sampai sudah membuat kesimpulan. Ya itu perjalanan aja lah gitu. Ya itu kan perjalanan aja. Jangan sampai lalu disimpulkan ya. Nah, jadi ketika itu saya berpikir gitu, Kak. Bukankah sudah ada contohnya? Secara fisik loh ya. Sehingga syariat itu paling penak ya bagi saya ya. Paling penak yang ngikutin aja yang sudah ada. Saya orang Islam, syariatnya ya. Syariatnya orang Islam. Ya sudah, saya menyembah kepada Allah yang ngikutin syariatnya aja. Ini lebih penak. Dan sudah dibuktikan oleh banyak orang gitu. Tetapi kalau hakikat, apalagi makrifat, nggak bisa niru. Ya, harus menjalani sendiri. Ya, menjalaninya sendiri, ngerasake dhewe, Kak. Ya, tapi kalau syariat ya bacalah misalnya kita fikih. Sujud itu syaratnya ada 7 anggota tubuh yang harus ikut serta dalam sujud. Nanti rukun puasa begini. Udah manut enak aja itu. Nggak usah ngarang. Maksudnya bagi saya loh ya. Nggak usah ngarang-ngarang, ngapain pikiran, ngapain golek-golek. Iya, malah nanti nggak bisa menikmati yang hakikat sama. Nggak bisa menikmati dan ujung-ujungnya nanti ragu juga Kak akhirnya. Nanti akan begini, yang paling bagus mana lagi ya? Yang paling bagus mana lagi ya? Uang itu menurut saya itu hanya dalam tanda petik ya, hanya wadah, dan itu paling penak ya sudah wadahnya kayak wadahnya orang-orang aja gitu. Ya misalnya gini, kami beli makanan, mau diwadahi apa saja kan manut aja sama bakul itu Kak. Nah ya kan, ya sama bakulnya aja, bakulnya neng konone ono apa gitu. Misalnya kami beli badak di Pak D itu ya di angkringan. Ya udah diwadahi pakai daun pisang ya. Oke ya Pak, wadah aja adanya apa gitu. Ya nggak usah ngarang-ngarang, ngapain bertengkar tentang itu gitu. Ya ngikutin yang punya aja. Ngikutin yang buat aja gitu.
Udah nanti diikutin lalu kita pakai. Yang penting kan isinya yang kita beli tadi. Iya. Yang penting kan isinya itu adalah badak yang kami beli, tahu isi yang kami beli kan. Nah, yang paling penting kan bukan wadahnya, tapi kan harus ada wadah. Iya, kalau nggak ada wadah bingung caranya. Jadi saya bisa mengatakan begini ya. Memang memang wadah itu nggak kita makan, tapi kan harus ada wadahnya. Memang betul yang paling penting itu hakikat, tapi kan tetap kudu diwadahi. Itu tadi, bukankah tubuh kita itu punya hak untuk beribadah gitu. Tubuh kita, walaupun nanti tubuh kita ya apa namanya kembali ke sang bumi kan, dia akan memeluk lagi bumi, akan kembali kepada asalnya, itu tubuh kita. Tetapi dia juga makhluknya Allah juga berhak beribadah, dan saya ajak dia beribadah gitu. Makanya sebenarnya sujud, ruku, membaca Al-Quran secara lisan itu kan cara, itu adalah mengajak tubuh kita beribadah. Karena beribadah itu udkhulu fisilmi kafah. Ibadah itu total, maksudnya lahiriahnya ibadah. Karena lahiriah nggak usah ngarang-ngarang, karena sifatnya objektif kan. Hukum formal itu sifatnya objektif. Misalnya gini contohnya, hukum formal itu nggak bisa ngarang dewe kan. Yang ngikutin misalnya negara Indonesia. Misalnya masalah aturan hukum. Ya kan kita ini secara formal kan harus ngikutin negara. Kan nggak bisa gini kami ngarang dewe. Ngarang KUHP dewe ya. Ngarang KUHP dewe, ngarang KUHP kan ada KUHP ada KUHP. Saya ngarang sendiri, Mas Dika ngarang sendiri, Mas Fatih ngarang sendiri. Terus malah rusak, malah ngarang dewe-dewe gitu. Karena kalau sifat fisik ya Kak ya, sifat fisik itu dipaksakan. Sifat fisik itu dipaksa. Contoh, kenapa saya berani bilang begitu? Kami yang nggak pernah milih punya hidung kayak gini kan, dipaksa nggak itu? Nah, dipaksa. Ya udah hidung kayak gini ya dipaksa kan? Ya kan harus ngikutin, harus mau gitu loh. Kami DNA dari ibu, DNA dari bapak sudah kumpul. Kami dulu di alam barzah nggak milih kan? Nggak milih, itu terus kami ditiupkan di situ aja ya. Ya nggak milih. Kalau milih kan, kalau teman-teman suruh milih mungkin milih yang lain ya. Misalnya kan ada orang yang ya tentu ini sangat tidak etis ya. Karena tapi ada orang mikir gini. Wah, seandainya saya suruh milih ibu itu, saya nggak milih ibu saya sekarang. Kan saya sedang berantem sama ibunya. Nah, tetapi memang fisik itu ya dipaksa. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Kami nggak bisa milih. Ya, kami lahir di mana aja nggak milih. Makanya memang syariat itu dipaksa. Dan kita tidak perlu banyak melogika. Karena itu hanya wadah tadi. Ya karena dia hanya wadah, tapi jangan kasih tanda petik ya. Ini bukan hanya untuk menyepelekan. Ini hanya untuk menekankan bahwa ada intisari di dalamnya. Jadi intisarinya yang penting hakikat, tapi wadah tetap ono. Tapi wadah itu ngikutin aja yang ada, yang sudah disetujui banyak orang. Diberikan ya. Iya, misalnya kami kan kalau di kita kan ada di sana langit dijunjung, di situ bumi bijak, di situ bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Lah kami kemana misalnya di Indonesia? Ya kan dipaksa ngikutin aturan-aturan di Indonesia kan. Nah, terus kami masuk UIN. Apa kami mau buat aturan sendiri masuk UIN? Nanti saya pokoknya ini secara fisik loh, Kak. Ini secara fisik. Kalau masalah batiniah itu bebas kami. Memaknai di UIN itu bebas. Tapi kami kan nggak bisa di UIN loh ngarang. Saya nanti mau masuk kuliah jam segini. Loh karena syariat itu ngatur ego Kak. Ego saya, ego kami, ego Mas Dika. Lah nek ego ini kan ngatur dewe-dewe terus gimana itu? Wong organisasi kok dua aturan dewe-dewe. Misalnya kita di Tasawuf Indonesia. Ya kami nggak bisa misalnya memaksa pokoknya aturannya saya buat sendiri. Lah wong akte notarisnya ya, yang harus kita setujui kan akte notaris ya. Di situ kita sudah ada ADRT kan. Nah, ya mana tuh masuk organisasi secara fisik. Kami lahir di Purwodadi. Lalu dipaksa dalam tanda petik ini dipaksa belum artinya jelek loh ya. Kami tiba-tiba disematkan pikiran budaya Purwodadi yang bahasanya Purwodadi. Di sana mu apa am nggak kalau di sana? Apanya mu? Misalnya ini sandalmu apa sandalem? Sandalem. Nah, sandalem toh, nah lem toh. Itu kami milih ya? Nggak milih ya, udah dipaksa dari awal. Gitu. Dan bahasa begitu itu kan dipaksa orang-orang di sana, dipaksa oleh di situ langit bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu maksud saya syariat dipaksa itu. Nah memang sebaiknya mau dipaksa.
Ya sebaiknya mau dipaksa gitu. Karena mikir dewe, kalau mikir dewe akan ada kecenderungan untuk terjadi apa namanya ya, perbedaan gitu loh, Kak. Nanti perselisihan, kok ngarang dewe-dewe gitu loh. Kalau kita sudah masuk ke sebuah apa namanya, ke sebuah tempat, kami dulu SD, SMP, SMA kan dewe-dewe itu aturannya. Masuk ke UIN punya aturan beda, terus kerja di Gereja Sahabat 99 punya aturan dewe. Masa ngatur? Lah saya yang marah ya. Loh, Gereja Sahabat 99 gawe aturan tuh saya. Lalu kami masuk ke Gereja Sehat kerja kok kami mengatur dewe. Nanti saya nganu ya, bahaya saya masuknya jam sekian, pulang jam sekian. Lah kok ngatur dewe. Jadi secara syariat, Kak, secara fisik ya, memang bagi saya sebaiknya mau dipaksa. Dan itu menunjukkan kehambaan sebenarnya. Makanya Rasulullah itu paling seneng kalau nyebut dirinya itu Muhammadan abduhu. Abd itu hamba. Itu hamba yang derek, itu fisik, Kak. Tetapi ketika masuk ke ruang hakikat, kami merdeka. Saya bisa sujud dengan sujud yang sama dengan kami. Tetapi memaknai sujud bisa beda-beda. Dan itu merdeka, Kak. Dan itu tidak tidak ada aturan syariatnya. Nggak ada aturan syariatnya, memahami itu loh. Maksudnya nggak ada batasan gitu loh. Mau dipahami, misalnya kami sujud memahami, ya Allah Gusti, saya ini, kami kan pengen bisa bahasa Inggris. Ya kan, lalu kami sujud itu, ya Allah, semoga dengan hamba tidak berdaya jika tidak engkau tolong hamba di dalam belajar bahasa Inggris. Kan tapi kan di dalam hati kan dibatasi syariat ya. Kan boleh aja, Kak. Nah, tapi saya nggak punya masalah bahasa Inggris ya. Walaupun saya nggak bisa bahasa Inggris kan, tapi bagi saya nggak masalah. Kan saya bisa minta tolong ke Ami kan gitu. Lalu ternyata sujud saya berbeda. Sujud saya misalnya, semoga terapis-terapis di Gereja Sahabat 99, ya Allah, semoga mereka engkau beri kebahagiaan. Nah itu kan dari diri saya sendiri, sujudnya itu saya bawa dalam makna yang mana kan tergantung. Nah itu bebas. Makanya gini loh, Kak, niat itu bebas. Jadi niat itu bebas. Tetapi ekspresi dari niat itu nggak bebas ya. Ekspresi dari niat. Misalnya gini, kami niat nolong Kak Juwita. Iya. Nah, niatnya baik, bebas ya, Kak ya. Kami mau niat baik, mau niat buruk bebas ya. Iya, nggak ada orang tahu, Kak. Terserah kami. Tetapi ketika kami punya niat baik ke Kak Juwita, kalau mau nolong Kak Juwita harus lihat-lihat nggak? Iya, jadinya nggak bebas. Artinya, oh aku mau ngasih Kak Juwita hadiah. Cocoknya dia itu seneng apa ya? Ketoknya dia ini nggak seneng ini lah. Kami kan terbatas kan berarti pilihannya. Pilihan untuk menolongnya itu terbatas kan. Tapi niat menolongnya. Niat menolong baik dan tidaknya itu bebas kan. Jadi hakikat itu bebas. Tapi ketika berekspresi di syariat, ya sudah. Akhirnya kita mengikuti tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah saya itu ingin menceritakan sebenarnya begini ya, karena banyak sekali pembahasan tentang hal semacam ini. Bahkan saya itu pembahasan tentang ini, tentang syariat. Lalu ada orang belajar tasawuf itu kok seringkali itu ya kalau meragukan syariat dan itu keluar secara otomatis, itu ya saya kayak gitu dulu. Tapi itu jangan sampai keluar dari kesombongan itu. Jangan sampai orang meragukan syariat itu muncul karena kesombongan gitu. Kan orang atau karena kemalasan. Iya kan? Iya, bisa. Atau karena kemalasan gitu. Jadi misalnya dekne iki padune meragukan syariat bukan karena meragukan secara alamiah gitu. Tapi dia ragu karena memang malas poso gitu. Jadi misalnya ada orang suruh puasa sebulan penuh kan? Ya, bagi dia berat, lalu cari-cari alasan gitu. Nah, ngapain puasa gini? Bukankah yang penting hakikatnya? Itu ego yang berkedok spiritual. Saya ulangi ya. Orang dia itu sebenarnya hanya malas saja, malas sholat. Malas dalam artian egoistik lah ya. Iya. Terus nggak sholat, lalu kedoknya ya kedok spiritual. Kedok spiritual bilangnya gitu kan. Ngapain sholat? Yang penting itu kan sholat daim. Iya. Yang penting kan sholat di dalam hati. Itu kan dia bilang bahwa sholat hakikat itu penting, ya kan bener ya. Tetapi itu kedok kemalasannya dia. Nah kalau kayak gitu janganlah. Tetapi kalau itu muncul secara otomatis karena keraguan, wah, ya itu perjalanan saya. Makanya saya tuh dulu Kak, ibadah itu saya luar biasa. Nah jadi kan ceritanya dulu tuh saya pernah ya
anak muda, masih muda saya, masih tahun 95 kan masih muda, waktu itu masih muda. Saya itu pernah sholat duha, membaca ayat apa? Ya ayat-ayat yang populer itu, yang fadilahnya besar itu 2 tahun nggak pernah berhenti. 2 tahun. Jadi saya itu zikir dulu ya. Ini tak ceritain perjalanan saya. Saya itu dulu pernah, kan saya itu kan ada jeda waktu beberapa tahun ya, kurang lebih 16 bulan lah, nggak kuliah gitu. Nah, kan nggak kuliah, kan ada jeda di situ. Saya itu bukan hampir ya, selalu ya. Saya ingat saya itu selalu ya. Bahkan hari raya aja ya. Asalnya hari raya itu ya. Itu saya jam 8 sampai zuhur itu zikir. Sholat duha 12 rakaat, terus membaca surat Al-Mulk, surat Waqiah, surat Rahman, surat Yasin itu baca itu sampai itu dan nggak berhenti itu. Oh saya tekun kalau ngibadah. Tapi ada masanya memang lalu muncul itu tadi yang tak ceritakan di awal. Muncul kayak keraguan, buat apa ini semua gitu. Ya kok saya tiap hari begini kan muncul itu. Tapi itu munculnya bukan karena malas, jelas-jelas saya rajin nggak kalau itu. Iya. Saya jelas-jelas rajin, nggak malas, bukan karena malas. Cuma saya bertanya, gitu. Saya bertanya kepada ya diri saya sendiri gitu, atau bertanya kepada Allah. Nah, akhirnya ya saya terus ada fase di mana saya tetap sholat, tapi hati saya itu nggak suka gitu. Nggak suka, bukan malas loh kak, beda. Jadi ada muncul gitu. Ya lama-lama terjadi kegundahan, stres. Akhirnya gundah. Tapi ya terus tadi pada akhirnya itu tadi saya terus bertanya kepada diri, bukankah tubuh saya juga berhak untuk menyembah Allah? Nah itu pertanyaan yang bagi saya, karena kan protes saya sebenarnya dari awal, ngapain saya dipaksa-paksa kayak gini? Karena saya melihatnya dari awal syariat itu beban, syariat itu kewajiban. Lalu ada muncul protes kan munculnya macam-macam pertanyaan kak. Pertanyaannya liar sekali loh kak kalau sudah gitu. Allah itu gimana sih nyuruh saya ke dunia disuruh-suruh lagi kan gitu. Loh, kalau pertanyaan liar itu macam-macam kak. Iya. Kan pertanyaan liarnya begini. Saya itu nggak minta dilahirin ke dunia. Lalu Allah melahirkan saya di dunia. Sudah dipaksa lahir ke dunia disuruh-suruh lagi kan marah itu. Itu saat itu kan ada pertanyaan semacam itu kan. Tapi lama-lama kayak saya turuti pikiran saya semacam itu, ya akhirnya gundah juga. Wong pikiran tuh nggak pernah puas memang. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan. Iya, selalu ada pertanyaan. Pertama, mengapa kamu kok sholat syariat maksudnya? Tapi setelah saya mengikuti pikiran saya, akhirnya bertanya juga, mengapa kamu tidak sholat saja? Loh kan dia takon lagi kan? Iya kan? Iya. Pertama nanya, kenapa kamu sholat? Nanti lama-lama ya bertanya lagi. Ketika misalnya saya jadi nggak sholat misalnya, lalu akan ada pertanyaan, mengapa kamu nggak sholat? Apakah nanti ada hentinya? Makanya itu pada saatnya saya sering tidak bisa menjawab secara detail ya, apa secara toklek ya. Toklek itu apa ya kak ya? Secara ini lah kak, secara lugas. Dan opo anane secara ini, karena memang nggak bisa dijawab, karena terlalu banyak pertanyaan yang terjawab oleh keheningan, bukan dijawab, terjawab kak. Terjawab. Nah jadi makanya saya kalau ada anak-anak muda ya, saya kan banyak menemui anak muda model-model sekarang ya, karena sekarang kan orang ngaji kan macam-macam dari arah belajar spiritual, bisa dari tasawuf, bisa dari barat, bisa jadi macam-macam ya kak ya. Itu sehingga banyak anak-anak muda lalu bingung tentang pertanyaan-pertanyaan eksistensial tuh. Kenapa saya dilahirkan di dunia? Terus ada pertanyaan, orang kalau non muslim masuk surga apa enggak? Kan itu pertanyaan padahal dia baik. Itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Dan itu pertanyaan saya sudah lama. Itu saya itu mulai menanyakan kayak gitu itu sejak SD. Saya tanya ke bapak. Sampai bapak saya itu mulut saya begini kan. Jadi saya cerita ya kak ya. Saya itu waktu kelas 4 SD. Saya kelas 4 SD. Mbak Yu di atas saya itu kelas 6. Mbak Yu di atas saya itu, Mbak Yu di atas lagi itu kelas 2 sanawi. Mas saya itu aliyah. Saya waktu SD kelas 4 membaca ilmu kalam. Oh, ilmu kalam tentang takdir, bahas apa namanya?
bahas tawakal, lalu membahas Allah, Al-Quran itu kodim apa enggak kodim, itu saya pas mata SD ya. Saya membaca ilmu kalam, ya saya jadi bingung. Nah, jadi liar sekali pertanyaan saya itu, liar. Sampai saya itu masih ingat, saya waktu kelas 6 kalau nggak keliru itu. Saya nanya sama bapak yang sekarang anak-anak muda tanyakan itu. Oh. Kenapa saya lahir di dunia, Pak? Saya lahir di dunia. Wong yang nyuruh saya ke sini Allah, tapi di dunia kok masih suruh sholat, suruh gini. Kan itu bukan saya yang minta gitu. Terus ada lagi pertanyaan yang ya pertanyaan eksistensial begitu. Keadilan Allah lah. Kan sebenarnya kan temanya keadilan Allah. Misalnya ada orang non muslim berbuat baik nanti masuk surga apa enggak? Itu kan pertanyaan eksistensial. Dan itu pertanyaan memang nggak pernah bisa dijawab tolek. Nggak bisa dijawab secara, karena perdebatannya akan panjang dan sebaiknya debat memang. Nah, saya kalau ada orang debat kayak gitu ya saya seneng aja. Saya ikutin perdebatannya. Tapi hati saya sudah nggak debat. Karena ketika orang berada di dalam keheningan, akhirnya semua pertanyaan terjawab. Terjawab kan? Bukan saya menjawab. Dan jawaban itu adalah jawaban yang nggak bisa diceritakan oleh orang lain. Nggak bisa, karena itu saya tidak, itu kayak rasa gitu loh. Kayak rasa, yang sering saya beri contoh, kalau saya makan soto, rasanya itu nggak bisa tak kasih tahu ke Ami. Saya hanya bisa, rasanya itu mirip-mirip ini loh Kak, kayak soto yang sebelah sana kita kemarin makan loh Kak. Kalau cuma yang ini itu lebih gurih, lebih ayamnya itu lebih kayaknya ayam kampung yang di sini kan saya hanya bisa bercerita begitu. Tapi rasanya kan nggak bisa. Harus mencoba sendiri ya. Iya, nanti, makanya akan sangat banyak pertanyaan yang nggak akan selesai Kak, yaitu pertanyaan di tataran pikiran. Nanti pada akhirnya semua jawaban-jawaban itu ada di dalam keheningan. Makanya saya terus nyebut hening itu, ketika kamu berada di dalam keheningan, kamu akan memahami segala sesuatu. Ya, maka heninglah di dalam kesunyian, heninglah di dalam kegaduhan, maka kamu akan memahami hakikat segala sesuatu. Terjawab sendiri. Ya terjawab. Jadi saya nyebutnya terjawab. Terjawab itu saya nggak sengaja, kan? Maksudnya gitu. Jadi bukan karena hebatnya saya terus hebat, itu enggak. Kita hanya berusaha rendah hati aja gitu. Jadi saya hanya berusaha, ya Allah sih saya nggak tahu ya Allah. Karena misalnya pertanyaan-pertanyaan kan banyak juga yang nanya ke saya secara pribadi sih. Mungkin kalau nanya di kolom komentar kan mungkin beliau tidak nyaman. Dia bertanya tentang hakikat keadilan Allah itu. Ya, orang lalu berdebat dengan macam-macam ya, ya tadi pertanyaan mengapa Allah menciptakan saya, itu kan pertanyaan eksistensialnya. Itu pertanyaan, coba jawabnya gimana? Kan misalnya dijawab, ya itu kehendak Allah, kamu ikut saja kan. Misalnya dijawab gitu kan pikiran tetap ngayal ya. Kan pikiran itu pengennya ketemu alasan. Iya enggak? Iya. Ya, pikiran itu pengennya ada alasannya. Itu pikiran. Ada sebabnya. Nah, makanya saya selalu silahkan biarkan pikiranmu itu meliar kemana-mana, tapi tetap rendah hati. Jadi jangan lupa dilihat. Iya, jangan sombong gitu loh Kak. Jangan sombong. Wong kamu itu nggak akan tahu. Nah, pada akhirnya dan saya tahu dan saya memahami pertanyaan-pertanyaan itu adalah perdebatan sepanjang masa. Udah nanti akan debat terus pokoknya. Nanti akan terjadi perdebatan terus, nggak akan ada kata ujungnya, nggak ada kata benernya. Jangankan hal kayak gitu. Misalnya gini, saya kasih contoh ya, nyun sewu ini, saya tidak bermasuk mengutik-utik perbedaan ya. Subuh kunut apa nggak kunut, itu perbedaan sepanjang masa Kak. Nanti saya nggak akan selesai. Subuh kunut nggak, sunah kunut nggak, atau nggak sunah kunut, itu debatnya sudah berapa ribu tahun Kak? Udah dari dulu. Nah, udah dari dulu kan, dan sampai sekarang nggak selesai memang. Dan saya memang sebaiknya itu nggak selesai. Sebaiknya nggak selesai, biar debat terus, biar belajar terus untuk saya gitu. Biar rendah hati gitu. Bahwa pikiran kita tidak bisa menjangkau hakikat. Misalnya gini, kan fikih itu kan memahami Al-Quran, memahami hadis. Yang dipahami sama objeknya. Yang Al-Qurannya podo. Ini yang sama-sama ahlu sunnah ya Kak ya, ahlu sunnah wal jamaah lah ya. Kan ada macam-macam orang memanai hadis sahih apa enggak aja itu kan, misalnya ada Islam ini sahih itu yang kayak gini itu ada kan beda-beda ya. Anggap saja Al-Qur'annya sama, hadisnya sama. Tapi memahaminya berbeda. Dan memang kudunya beda.
Karena kita tidak akan pernah tahu hakikat sejatinya Al-Quran, kita tidak pernah tahu hakikat sejatinya hadis. Akhirnya biarlah perdebatan itu berlangsung untuk menunjukkan bahwa kita sama-sama nggak tahu itu. Tapi harus debat, tapi debat bagus. Makanya saya menikmati juga, Kak. Saya menikmati, saya seneng. Makanya kan kitab-kitab saya ini kan banyak fikih-fikih itu ya, fikih-fikih apa kontroversial gitu. Ya, saya seneng baca dan itu saya nikmati. Saya nikmati sebagai sebuah perjalanan menyadari diri bahwa kita ini memang nggak mampu gitu. Iya, kita nggak tahu apa-apa. Iya, misalnya saya ngikut pendapat gini, wah menurut saya bener nih, loh ternyata pendapat yang lain rasional juga ya. Ternyata yang lain rasional juga. Oh, podo-podo merasa rasional rupanya. Dan jadi saya selalu menikmati kayak gitu. Jadi saya menikmati perdebatan fikih saya nikmati, Kak. Misalnya saya juga nggak terlalu misalnya besok itu puasanya hari Rabu apa hari Kamis bareng apa enggak gitu. Wah, itu debat asik kok bagi saya. Bagi saya mengikuti perdebatan dan asik itu kayak ngelatih pikiran itu loh, Kak. Oh, bagi yang pakai lihat hilal, oh dalilnya begini ya. Saya tahu dalilnya. Lalu yang pakai hisab juga ada dalilnya, begini-begini dan menurut saya sama-sama logis. Dan itu indah bagi saya karena itu seperti orang main kecerdasan gitu loh, Kak. Meningkatkan kecerdasan itu. Kalau sambil marah sih nggak cerdas-cerdas. Iya. Kalau debatnya sambil marah, apalagi sudah pakai identitas, Kak, repot itu. Misalnya, kalau kamu puasanya ini, berarti kamu organisasi ini. Kalau kamu puasa ini kan, itu sudah ngikutin identitas kayak gitu, jadi nggak indah sih. Tapi kalau kita ngikutin rasionya, kita memahami hujah-hujahnya, itu enak. Itu kayak kita main catur, kan? Kayak kita main catur. Memang indahnya main catur ya di dalam dialektikanya itu, kan? Lah catur kalau jelas saya main catur sama kami nggak bisa catur kan? Nggak bisa. Nggak ada nikmatnya, Kak. Saya main catur sama kami. Ya mesti kalah ya. Nggak ada nikmatnya. Coba saya main catur sama orang yang seimbang dengan saya main catur. Oh, enak main catur itu bisa seru ya. Bisa seru. Ya memang serunya di dunia ya gitu itu. Makanya itu nanti akan jadi perdebatan dan itu indah. Wes yang bener itu debat itu. Jadi kalau syariat itu yang bener ya debat itu. Kalau syariat ya, jadi saling memberi hujah-hujah dan itu melatih intelektual dan itu sangat baik. Yang penting rendah hati tadi. Nah, yang penting itu jangan sombong karena dan nanti cirinya kesombongan terus emosional itu loh, Kak. Jadi mungkin kalau pendapatnya ada yang beda langsung tersulut. Wah, tersulut. Dia enggak. Kalau harusnya ya, kalau yang indah itu pendapat berbeda kita berusaha menyelami logikanya dia gitu loh, Kak. Kenapa Kak Ami kok bisa berpendapat begitu ya? Saya selami logikanya. Dan ketika ketemu logikanya ya logis juga ya. Nah, gitu. Malah menikmati, mau jadi pinter. Makanya saya sering contohkan gini ya. Obat itu kalau nggak ditemukan, ilmunya berkembang terus. Iya kan? Nah, coba kalau ada obat misalnya, sekarang ini asumsi saja, walaupun ini utopia itu maksudnya sesuatu yang nggak mungkin ada kan. Misalnya ada dokter nemuin obat bahwa semua pasti sembuh, ilmu kedokteran punah atau nggak berkembang lagi? Nggak ada lah, ngapain dong? Sudah ada obat yang pasti sembuh, nggak ada berkembang. Lo pesantren, sekolah itu semua berkembang, muridnya banyak ya karena ada perdebatan itu kok. Kalau nggak ada debat itu ya nggak pada berkembang. Nah, jadi makanya sebenarnya jawabannya nggak bisa toklek. Bukan nggak mau, memang nggak bisa. Jadi mungkin kalau ada teman-teman sufi yang mengalami kegundahan atau kecemasan eksistensial semacam itu ya. Itu diterima tapi jangan sombong. Iya, jangan sombong. Tetaplah rendah hati dan tetaplah mencari. Tapi harus rendah hati. Karena kalau nggak rendah hati tertutup. Pintu logikanya tertutup. Tutup rendah hati aja, nggak apa-apa. Yang penting tetap rendah hati dan jaga keselarasan dengan lingkungan, itu penting. Maksudnya gini loh, jangan ngejak perang sukanya. Lah nanti ini Kak, kalau orang ya, kalau dia nggak rendah hati lalu ngejak perang, nanti capek dia debat. Nanti kan kesombongannya yang muncul, nanti dia lupa apa maksudnya. Padahal yang dia cari sebenarnya adalah Allah. Ya, lalu misalnya saya bertanya begini itu, karena saya berharap betul saya berjumpa dengan kebenaran sejati. Itu yang selalu saya tanamkan. Nah, ketika saya lalu terjebak dalam perdebatan, saya lupa bahwa yang saya cari itu. Jebule aku sing tak goleki menang. Loh, kan jadi salah kan? Makanya saya memintanya rendah hati aja. Walaupun saat ini ada teman yang meragukan syariat gitu. Meragukan syariat.
Itu kalau keraguan itu muncul secara otomatis bukan karena kesombongan dan bukan karena kemalasan. Teruslah cari Kak. Cari dengan kerendahan hati. Nanti ketemu. Bukan nanti ketemu, nanti dipertemukan. Nanti akan Terjawab tadi ya? terjawab. Ya, saya kira gitu kan. Ya, terima kasih Abah untuk pembahasannya hari ini mengenai metode dari Sufi Healing. Ya. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal, ini ada info lebih lanjut terkait event di bulan Ramadan dari Tasawuf Indonesia. Event gerakan 21 hari zikir nafas ini itu berdasarkan pada buku zikir nafas. Jadi ada panduan praktik zikir nafas. Dan untuk teman-teman yang mungkin menginginkan pembahasannya lebih mendalam, itu ada buku, ada e-booknya, e-book panduan 21 hari zikir nafas. Namun sifatnya ini bukan wajib ya. Jadi bila teman-teman menginginkannya bisa dibeli dengan harga 50.000. Atau mungkin kalau teman-teman menginginkan paket yang lebih menarik, itu ada paket bundling. Nanti dengan harga 75.000 teman-teman akan mendapatkan 3 e-book. Yang pertama, e-book panduan praktis zikir napas puasa, lalu ada buku panduan praktis menyelami hakikat sholat, dan yang terakhir ada puasa obat dahsyat. Dan bagi teman-teman yang sudah memiliki buku zikir napas puasa, nanti secara gratis akan mendapatkan panduan praktis zikir napas puasa. Ya. Untuk pembeliannya itu dimulai tanggal 10 Februari 2026. Iya. Jadi sekian infonya untuk teman-teman yang udah menyaksikan hingga akhir sesi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semakin Amin ya bahagia. rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Bang, Subhanallah, Batu